Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fadilah, NIM T 2018-1135. Di sini saya akan mereview paper jurnal yang berjudul Perbandingan Teori Struktur Kepribadian Sigmund Freud dan Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh Muhammad Jalaluddin dalam Jurnal Psikoislamika volume 14 nomor 2 tahun 2017. Pada jurnal ini terakreditasi S5. Untuk linknya nanti akan saya letakkan di deskripsi di bawah. Kemudian untuk latar belakang dari jurnal tersebut adalah di sana Sigmund Freud dan Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami kepribadian manusia, di mana Sigmund Freud memandang bahwa kepribadian manusia terdiri dari ID, ego, dan superego. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kepribadian manusia tidak bisa dikaji hanya berdasarkan jiwa dan raga, tetapi juga berkaitan dengan ruh. Oleh karena itu, pada rumusan masalah di dalam jurnal tersebut menggunakan rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep kepribadian manusia secara menyeluruh menurut teori kepribadian Sigmund Freud dan Imam Al-Ghazali. Tujuan dari penelitian yaitu untuk memahami dan menjelaskan bagaimana perbedaan pandangan dalam memahami konsep kepribadian oleh Sigmund Freud dan Imam Al-Ghazali. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian jenis penelitian berupa library research atau kajian pustaka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kepustakaan sebagai acuan. Kemudian sumber data. Sumber data diperoleh dari primer dan sekunder. Untuk yang primer itu teori dari Sigmund Freud dan Al-Ghazali. Untuk yang sekunder seperti hasil penelitian terdahulu. Kemudian teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pencatatan pada berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dikaji, meliputi catatan, transkrip, prasasti, dan notulensi. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik, yaitu editing, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Untuk selanjutnya, teori yang digunakan yaitu teori kepribadian oleh Sigmund Freud dan Imam Al-Ghazali. Temuan lapangan. Temuan data diperoleh dengan pencarian berupa buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan teori kepribadian Sigmund Freud dan Imam Al-Ghazali. Analisis atau pembahasan. Penelitian kepustakaan ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai acuan penelitian. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jawaban terhadap permasalahan dicari melalui kajian atas teks-teks baik dari buku maupun jurnal yang berkenaan dengan variabel peneliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pandangan Sigmund Freud dan Imam Al-Ghazali berbeda dalam memahami kepribadian manusia, di mana Imam Al-Ghazali memandang kepribadian manusia secara lebih luas dibandingkan dengan Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud dalam pandangannya lebih menitikberatkan pada aspek fisiologis dan biologisnya saja, tanpa melibatkan unsur spiritual atau agama sebagaimana yang dipandang oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yaitu mengkritik analisis data sang menulis. Menurut hasil review jurnal yang telah saya lakukan, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis, di antaranya yaitu penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasa, dalam jurnal tersebut mudah difahami dan memberikan keterangan pada penggunaan bahasa asing. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang dilakukan penelitian, sumber yang digunakan masih bersifat umum, sehingga pembahasan dalam penelitian tersebut masih terbatas. Untuk yang ketiga yaitu teori. Teori yang digunakan penulis dalam jurnal cukup bagus, hanya saja apa yang diuraikan dalam pembahasan masih kurang mendalam dan hanya terfokus pada 2 teori yang dikaji tanpa ada penguatan dari teori lain.
Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan tawaran teori-teori dalam psikologi agama lain dan memberikan argumentasinya. Berdasarkan dari penjelasan paper yang telah dilakukan, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan berdasarkan buku Robert dan Paulus, yaitu yang pertama Golden Alport, di mana ia memandang bahwa kepribadian manusia itu adalah tetap, namun dapat terus berubah-ubah karena merupakan produk kompleks dari turunan biologis, pengaruh budaya, gaya pemahaman, dan pencarian spiritual. Berdasarkan pendapat tersebut, sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, di mana Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa struktur kepribadian manusia berdasarkan spiritual keagamaannya. Berbeda dengan Sigmund Freud dan Oscar Fleischer yang beranggapan bahwa teori psikoanalisis tidak dapat digabungkan atau tidak cocok dengan keyakinan agama. Sekian review jurnal yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.